Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini aku mau apa itu teman-teman membahas tentang jenis hantu yang ada di Indonesia. Berarti di Indonesia, tapi nama-namanya itu di setiap daerah pasti beda-beda ya teman-teman. Nama hantu yang seperti apa ya? Maksudnya jenis hantu yang ada di Indonesia. Sing lanang apa sing wedok macam. Bukan. Kayak kalau kayak di sini tuh poci gitu loh. Poci, terus Berani nyebut. kacer, cak ijo. Genderuwo kayak gitu loh. Kalau di Jawa kan, kalau di Indonesia kan menyeluruh gitu loh mas. Tapi kalau beda daerah pasti kan beda nama gitu loh. Semisal di A namanya ini, padahal jenisnya itu sama gitu loh. Kalau di Jawa namanya genderuwo gitu. Beda jeneng. Ya beda jenang. Siap. Oke nek. Oke. Nah ini teman-teman, ini aku cari di apa itu internet karena saya nggak tahu. Nah aku ini mau menanyakan ke suami saya, maksudnya itu kan dia itu berburu hantu lah. Berburu. Maksudnya apa pernah ketemu gitu loh teman-teman, salah satu dari jenis hantu di Indonesia. Oke. Yang pertama langsung aja ya sayang. Akar Minang, Jawa. Ini dari Jawa loh, tapi akar Minang kok aku apa ya? Kayak asing namanya. Ini ada penjelasannya. Mari kita apa itu baca penjelasannya ya, biar tahu. Wujudnya tidak banyak yang tahu. Kalau ada orang jalan di hutan terus berasa muter-muter, konon katanya orang itu sedang melewati akar minang. Oh, itu saya pernah. Kata kocok-kocokku ya Pernah. Itu tuh kayak dibuat bingung. Kalau di sini tuh namanya apa ya? Namanya apa ya? Kayak dibuat bingung. Halus gitu aja kalau di sini. Kalau di tempat aku loh ya teman-teman. Ya, kayak orang kesir. Kayak dibuat bingung tempat halus. Orang kesir. Ya namanya orang. Sampai Ini. pernah. Ini loh. Jadi kok neng hutan, dimana kita masuk ke dalam hutan itu, terus kita mau balik keluar hutan, nah itu kayaknya sih tadi pintu keluarnya sama. Dan kita jalan ke sana, nggak sampai sama pintu keluar. Kita putar balik lewat sini. Cuman ketemunya di situ lah. Cuman seperti itu. Ya kayak dibingung nggak bisa keluar dari hutan situ. Dibuat bingung ya. Sebenarnya itu kayak ditutup, Jadinya di sana. dan itu juga pernah terjadi di daerah mana ya, di mana ada orang piknik atau orang apa turun dari bus, dia kencing di pohon yang besar. Ketika itu manusia yang kencing itu disembunyikan oleh sosok yang penunggu hutan situ, yang penunggu pohon besar itu tadi. Jadi sebenarnya dia malah lihat orang, teman-temannya, gurunya itu dia lihat, manggil, "Pak, saya di sini." Cuman yang orang biasa itu nggak ada yang lihat, mikirnya hilang. Itu kan sama saja ya, disembunyikan sama halus seperti itu. Terus aku pernah dengar cerita itu ya. Apa itu? Ini cerita dari apa ya? Bude aku loh. Cerita katanya setiap kita berkendara itu harus apa itu bahasa raketang itu. Raketang, apa raketang? Apa bahasa Indonesia nih raketang apa Bi? Raketang apaan sih raketang? Pak, kalau kita naik sepeda itu bahasa raketang gitu loh, ya Allah, kota bibi. Enggak, wis ngomong Jawa piye maksudmu? Intinya toh teman-teman, kita kalau naik sepeda, maksudnya sepeda motor itu loh, kita itu raketang, moco bismillah,
Nah itu pokoknya kita itu harus berdoa. Kadang apa itu mata kita itu di kayak di itu loh, diselimutin makhluk halus. Padahal di situ ada motor, tapi lihatnya kita nggak ada, moro-moro nabrak kayak gitu. Dulu kan sering di depan rumah sini, depan rumah itu jalan raya itu kan, sering kecelakaan terus sampai pokoknya ini meninggal. Gimana lanjut? Ya lanjut lah tuh. Oke, ini lanjut yang kedua ya teman-teman. Namanya Banyu dari Samarinda. Hantu sungai wujudnya bisa apa saja. Biasanya mengganggu atau menakuti orang yang sedang mandi di sungai. Kalau di sini ada tuh. Nah itu namanya itu kalau di sini tuh onggoinggi. Tapi itu beda. Yang di Samarinda itu beda. Bahkan di sini pun juga ada yang perwujudannya itu beda dengan onggoinggi. Onggoinggi itu kan identik dengan jarik katanya. Bentuknya itu katanya kayak jarik. Tapi saya sendiri pernah menemui di kali itu wujud, benar-benar wujud langsung rambut dan kayak bentuk manusia, cuman kepalanya aja yang kelihatan, rambutnya gitu aja. Itu maksudnya sejenis apa itu kayak hantu di air gitu. Iya, itu juga di air. Dia itu kayak di dalam air gitu loh. Nah yang kelihatan di dasaran air itu cuman rambutnya, panjang gitu, ngeli gitu bentuknya. Dan itu saya pernah menemui dan bahkan pernah merasuki raga siapa ya, Masre atau Masre ya. Emang dia itu suka mengganggu manusia. Dan bahkan dia suka, terutama itu sama anak kecil yang main di sungai, kayak dia tuh ditarik gitu, anak kecil itu ditenggelamin sama rambutnya itu. Ya nggak tahu sama rambutnya atau sama apa. Intinya kan ditenggelamkan sama sosok hantu banyu tersebut. Ya untuk anak-anak kecil mungkin janganlah main-main di sungai. Kalau mau ciblon di kolam renang aja. Kolam renang saja, dan walaupun di kolam renang harus tetap hati-hati. Soalnya yang namanya air itu justru malah bahaya. Benar banget. Apalagi air yang diam malah menakutkan itu. Ya. Nah, air itu Kan nggak bengok malah. Kan katanya kalau diam itu dua pastinya. Ayo, nek airnya bengok malah bingung. Oke, lanjut lagi. Ini yang ketiga, hantu jeruk purut dari Jakarta. Hantu pendeta tanpa kepala sering menampakkan diri di sekitar tempat pemakaman umum Jakarta Pusat. Aku tuh tahu hantu jeruk purut ini dari film. Aku gak mudeng belas malah. Yaudah lanjut aja ya. Gak tahu. Nah ini yang keempat, jerangkong. Jelangkung itu loh. Ini tapi bacanya jerangkong. Iya. Jawa, hantu berwujud tulang belulang manusia yang hidup. Jelangkung, iya jelangkung itu. Jelangkung. Oh kayak jalangkung. Iya. Tadi itu Aku waktu cuma tulang kok itu. Iya, waktu kecil sering main kayak gitu. Tapi pakai uang koin teman-teman. Nah habis main tuh katanya koinnya itu harus dibuang. Ini percaya nggak percaya ya, waktu kecil soalnya. Terus apa itu gambar buku satu sobek itu harus dibakar. Itu waktu itu pernah main. Ini yang kelima, jurik jarian Jawa Barat. Hantu ini tidak banyak yang tidak tahu apa nih ya, wukudunya. Itu harusnya mau nulis wujudnya itu. Oh, wujudnya biasanya
menempati tempat sampah. sampah. Itu belum pernah ketemu, saya juga belum pernah. Hmm. Semoga saja ya tidak ketemu. Itu saja. Itu apa namanya ya? Ini omong-omong ya teman-teman. Apa itu adik kelas aku itu ya, kan itu kayak persami gitu kan. Persami. Nah, dia itu lagi mens. Lah, kata orang tua itu toh, kalau mens itu kan harus dicuci sampai bersih. Kalau enggak kayak dimakan darahnya sama genderuwo. Apa itu gitu loh. Kayak sejenis genderuwo enggak sih? Bener enggak? Bukan. Nah, Kalau itu. yang makanan sotek itu malah pernah ketemu saya. Nah, itu toh Mas, kita itu harus pokoknya nyuci apa softtek itu harus benar-benar bersih ya teman-teman. Iya. Itu kata ibu aku sih, harus benar-benar bersih, karena kalau enggak ya percaya nggak percayalah kayak gitu. Memang dimakan sama makhluk halus seperti itu. Saya pernah ketemu sama sosok yang seperti itu. Di itu pas explore. Iya, pas explore itu pernah ketemu di mana sosok itu saya kuat, dan pekerjaan dia itu hanyalah mencari bekas-bekas pembalut wanita yang sudah dibuang. Yaitu ada salahnya dari hantunya dan juga ada salahnya dari manusia. Kenapa masih kotor kok dibuang? Kan seharusnya dicuci dulu baru dibuang. Kalau sudah dicuci kan tidak ada kemungkinan makhluk halus itu untuk memangsanya. Tapi kalau seperti itu ya namanya makhluk halus dikasih tempat yang kotor-kotor kayak gitu kan suka. Kotor, lembab kayak gitu. Apalagi itu yang dicari terutama. Kadang kan males gitu loh, kalau udah malam mau pasti temen-temen tuh kalau udah malam semisal ini kayak males gitu, pokoknya cuci besok aja kayak gitu. Pokoknya jangan, ini percaya nggak percaya teman-teman, pokoknya jangan lah, kita itu menjauhi hal-hal kayak gitu aja gitu. Ini yang ke-6, hantu Kemamang, Jawa. Hantu berwujud seperti bola api yang sering muncul dengan melayang, biasanya jika di pesantren buat main bola api. Oh, kalau di sini tuh namanya Ganaspati. Ganas. Iya, itu maksudnya. Ini pakar perhantuan. Pokoknya aku tahunya gitu, Mas. Ya makanya benerin Ganaspati, bukan Ganaspati apa? Nah, itu toh, ini Masjar. Di itu toh yang di kuburan toh, kuburan Sanggeran itu toh. Dia pokoknya jam 12 ke atas lewat. Itu apinya kecil. Nah, dia itu ditamatin sama Masjar itu toh. Lama-kelamaan ini besar kayak gitu. Apa perwujudannya kayak gitu. Iya, memang seperti itu. Kita gini ya teman-teman, percaya nggak percaya kan makhluk kayak gitu pasti ada gitu loh. Hantu yang berwujud api itu ada 2 jenis kayaknya yang saya tahu. Cuman yang tidak saya tahu, saya ya nggak tahu ya namanya. 2 jenis itu yaitu yang satu Ganaspati dan yang satunya lagi bergejil. Namanya itu juga api juga bergejil itu lebih ke kayak oncor. Perwujudannya itu kayak oncor, terbang juga. Terbang tapi nggak bulat gitu kan? Ya bulat apinya, cuman kayak ada gagangnya. Yes, kayak oncor kayak gitu, cuman itu kayak jalannya itu nggak bisa belok, persegi gini, ngotak gitu loh. Kalau belok ya langsung belok gini, nggak bisa langsung keluar kayak manusia. Terus katanya kalau kita dikejar Ganaspati itu apa harus jalannya zigzag? Nggak tahu apa urusannya zigzag namanya. Maksudnya biar nggak ketangkap gitu loh. Lah kalau zigzag ini intinya masih ke depan sana kan, berarti ya tinggal lurus gitu aja. Lalu dia malah ketawa, ngapain tuh manusia yang zigzag segala. Maksudnya apa ada kayak gitu? Apa dibenarkan? Apa yang lain? Nah, ini yang terakhir. Ini
Orang pote. Oh, Orang pote bawean, dari bawean. Penampakan berwujud manusia, bertubuh putih pucat seperti mayat. nggak tahu. Duh, nggak tahu ya teman-teman. Nah, ditutup dulu. Nah, cukup sekian teman-teman. Ini cerita apa basi dari kita. Cerita basi. Cerita apa ini, hantu, pokoknya perwujudan hantu di Indonesia. Terima kasih yang udah nonton video saya, terima kasih yang udah subscribe, like, jangan lupa ikutin terus video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.